Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan danau. Perahu kayu itu melaju tanpa suara, hanya desisan air yang terbelah haluan. Dari kejauhan, pohon-pohon pinus di tepi barat tampak seperti barisan raksasa yang sedang membungkuk. Langit berwarna abu-abu mutiara, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Sesekali seekor burung pemangsa melayang jauh di atas, lalu menghilang di balik awan yang bergerak lambat. Air danau berwarna kehijauan, seperti kaca tua yang sudah lama tidak digosok. Di beberapa tempat, daun-daun kering terapung membentuk pola lingkaran kecil yang berputar sangat lambat. Perahu ini tidak memiliki mesin. Hanya dayung yang sesekali menyentuh air. Laki-laki tua di belakang tidak bicara. Matanya setengah terpejam, seolah ia sendiri hampir tertidur sambil berdiri. Di depan, seorang perempuan muda duduk bersila. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin yang dingin tapi lembut. Ia membawa sebuah kantong roti dan sebotol air teh. Namun ia tidak membukanya. Ia hanya memandang ke arah timur, di mana kabut mulai menipis dan memperlihatkan daratan yang dipenuhi semak berduri. Perjalanan ini memang tidak bertujuan. Atau tujuannya hanyalah terus bergerak maju. 15 menit yang lalu mereka meninggalkan dermaga kecil yang terbuat dari papan-papan tua. Dermaga itu tidak memiliki nama. Tidak ada papan penunjuk arah. Hanya ada sebatang pohon beringin yang akarnya menjuntai ke air. Di bawah pohon itu, mereka menaiki perahu. Tidak ada yang melepas. Tidak ada yang melambai. Yang ada hanya suara jangkrik yang masih terdengar meskipun matahari sudah muncul di balik bukit. Sekarang danau semakin melebar. Tepi kiri dan kanan menjauh, sehingga perahu terasa seperti berada di tengah cekungan raksasa. Air semakin dalam. Warna hijau berubah menjadi biru gelap. Laki-laki tua itu mulai bersenandung pelan. Nadanya naik turun seperti gelombang kecil yang tidak pernah benar-benar tinggi. Perempuan muda menutup matanya. Ia tidak tertidur. Ia hanya merasakan getaran perahu merambat dari telapak tangannya ke lengan, ke bahu, lalu ke seluruh tubuhnya. Setiap gerakan dayung menciptakan riak yang menyebar dan menghilang sebelum akhirnya air kembali tenang. Di kejauhan, di tengah danau, tampak sebuah gundukan kecil. Mungkin sebuah pulau. Atau hanya tumpukan eceng gondok yang membatu. Perahu mulai mengarah ke sana. Perlahan. Sangat perlahan. Seolah mereka punya waktu sebanyak apapun di dunia ini. Dan mungkin benar. Karena perjalanan ini tidak memiliki jadwal. Tidak memiliki peta. Hanya air, kabut, dan dayung yang masuk dan keluar dari permukaan danau. Sekarang perahu sudah lebih dekat ke pulau kecil itu. Ternyata bukan pulau. Hanya sebuah batu besar yang mencuat dari tengah danau, ditumbuhi lumut tebal berwarna hijau tua. Di puncaknya, seekor kadal abu-abu berjemur, tidak bergerak. Perahu melambat. Laki-laki tua itu menghentikan dayung dan membiarkan perahu hanyut pelan. Air di sekitar batu terlihat lebih jernih. Bisa terlihat kerikil-kerikil kecil di dasar yang kedalamannya mungkin hanya setengah meter. Ikan-ikan kecil berwarna perak berenang lambat, sesekali berhenti, lalu berenang lagi tanpa arah yang jelas. Perempuan muda membuka mata. Ia melihat ke bawah ke permukaan air. Wajahnya terpantul di sana, namun kabur karena riak-riak kecil yang terus muncul entah dari mana. Ia tidak membenarkan rambutnya. Ia hanya menghela napas panjang. Napas itu keluar dan membentuk uap tipis meskipun udara tidak terlalu dingin. Laki-laki tua itu mengambil sebuah kantung kecil dari balik jaketnya. Kantung itu berisi tembakau. Ia menggulung sebatang rokok dengan jari-jarinya yang kaku, lalu menyalakannya. Asap biru keabuan naik ke atas, bercampur dengan kabut yang masih tersisa. Perahu berputar perlahan karena arus yang hampir tidak terasa. Sekarang mereka membelakangi batu besar itu. Di depan mereka kembali hamparan air luas yang berkilat samar karena sinar matahari mulai berusaha menembus awan. Awan tetap tebal,
Tapi ada satu celah kecil di barat daya. Sinar yang masuk melalui celah itu menciptakan seberkas cahaya pucat yang jatuh tepat di atas permukaan air. Di tempat itu, danau tampak seperti tertabur serbuk emas. Perahu tidak menuju ke sana. Perahu hanya hanyut. Kemanapun angin pagi ini bertiup. Dan angin pagi ini bertiup dari utara ke selatan dengan kecepatan yang sama seperti seseorang berjalan santai. Perempuan muda akhirnya membuka kantong roti. Roti itu berbentuk bundar, agak keras, tapi masih wangi. Ia menyobek sepotong kecil lalu memasukkannya ke mulut. Mengunyah perlahan. Di tangannya yang lain, botol air teh. Ia minum seteguk, lalu menyimpan kembali tanpa menawarkan pada laki-laki tua itu. Bukan karena tidak sopan, tapi karena ia tahu laki-laki itu tidak akan menerima. Laki-laki itu lebih suka menghisap rokoknya sambil menatap ke arah selatan, di mana langit tampak lebih cerah. Di selatan, mungkin hujan sudah reda. Atau mungkin belum. Tidak ada yang tahu. Tidak ada radio di perahu ini. Tidak ada ponsel. Tidak ada yang perlu dilaporkan. Perjalanan ini adalah soal terus bergerak tanpa harus tiba. Laki-laki itu membuang puntung rokoknya ke air. Percikan kecil terjadi lalu hilang. Perahu mulai bergerak lebih cepat sedikit. Bukan karena dayung, tapi karena angin yang tiba-tiba bertiup lebih kencang. Rambut perempuan muda berterbangan. Ia tidak memasang karet. Ia membiarkannya seperti itu. Di kejauhan selatan, tampak garis tipis berwarna hijau. Mungkin itu daratan. Atau hanya ilusi. Perjalanan ini masih panjang. Masih sangat panjang. Garis hijau di selatan ternyata daratan. Bukan ilusi. Perahu mulai mendekati sebuah tanjung rendah yang dipenuhi rumputan liar setinggi pinggang orang dewasa. Di sini air danau dangkal lagi. Dasar yang berlumpur terlihat jelas dengan jejak-jejak kaki burung air yang sudah mengeras. Beberapa burung kecil berkaki panjang berdiri di perairan dangkal, membungkuk sesekali untuk mematuk sesuatu yang tidak terlihat jelas. Mereka tidak terbang ketika perahu lewat. Hanya menoleh, lalu kembali sibuk dengan urusan mereka. Laki-laki tua itu mendayung sekali, 2 kali, lalu perahu tersangkut di lumpur. Tidak perlu didorong. Perahu berhenti dengan sendirinya. Di sini, di tepian tanjung yang sepi, tidak ada rumah. Tidak ada dermaga. Hanya daratan yang tampaknya tidak pernah diinjak manusia. Rumput-rumput itu tumbuh sangat rapat dan tinggi. Di antaranya, sesekali terlihat bunga kecil berwarna kuning pucat dengan kelopak hanya 4. Lebah-lebah besar berdengung pelan, melompat dari satu bunga ke bunga lain. Udara di sini berbeda. Tidak lembab seperti di tengah danau. Udara di sini lebih kering, tapi tetap sejuk. Bau tanah basah dan rerumputan yang terinjak tercampur jadi satu. Perempuan muda melompat ke daratan. Kakinya tenggelam sedikit ke dalam lumpur. Ia tertawa kecil, suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Laki-laki tua itu tidak turun. Ia tetap duduk di perahu sambil mengamati awan yang mulai berubah warna dari abu-abu menjadi putih keperakan. Mungkin hujan tidak akan turun hari ini. Perempuan muda berjalan beberapa langkah ke arah daratan. Ia menyentuh ujung rumputan dengan ujung jarinya. Rumput-rumput itu basah karena embun yang belum kering. Ia memejamkan mata dan hanya berdiri di sana. Angin bertiup dari barat, membawa suara samar yang tidak jelas asalnya. Mungkin suara air terjun kecil. Atau hanya suara dedaunan yang saling bergesekan. Di kejauhan, di balik tanjung, mungkin ada lembah. Tapi mereka tidak akan pergi ke sana. Perjalanan ini hanya sebatas danau. Dan tanjung ini hanyalah tempat singgah sementara. Beberapa menit lagi mereka akan kembali ke perahu dan melanjutkan perjalanan ke barat. Belum ada alasan, tapi barat dipilih karena awan di sana paling tipis. Itu saja.
Tidak ada alasan lain. Perempuan muda kembali ke perahu. Kini sepatunya berlumpur. Ia membersihkan kaki kirinya dengan rumput basah, lalu kaki kanannya. Laki-laki tua itu mulai mendayung mundur untuk melepaskan perahu dari lumpur. Perahu bergerak lagi. Kali ini berputar dulu beberapa saat karena arus balik dari Tanjung, lalu perlahan menghadap ke barat. Di barat, danau semakin sempit. Dua tepian kiri dan kanan mulai mendekat lagi. Mungkin ini adalah bagian akhir dari danau. Atau mungkin ini adalah awal dari sungai yang lebih kecil. Tidak ada yang tahu. Tidak ada papan penunjuk. Tidak ada tanda. Yang ada hanya air yang mengalir sangat lambat ke barat, seolah air itu sendiri sedang berjalan pulang setelah perjalanan panjang. Sekarang perahu memasuki aliran yang lebih sempit. Di kiri dan kanan, pohon-pohon rindang membentuk kanopi alami. Daun-daunnya bergantungan rendah, beberapa menyentuh permukaan air. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah daun menciptakan pola-pola terang di atas perahu dan di atas air. Pola itu bergerak-gerak pelan mengikuti ayunan dahan yang tertiup angin. Suasana di sini benar-benar sunyi. Hanya suara dayung yang sesekali menciptakan gelembung-gelembung kecil. Laki-laki tua itu mulai bernyanyi dengan suara yang sangat pelan. Kata-katanya tidak jelas. Bahasanya mungkin bahasa lama yang hanya ia sendiri yang mengerti. Melodinya datar, berulang-ulang, seperti mantra atau doa. Perempuan muda mendengarkan dengan mata terpejam. Kepalanya sedikit tertunduk. Bahunya turun naik perlahan mengikuti napasnya. Di sini, di bawah naungan pepohonan, udara terasa lebih dingin. Aroma tanah, daun basah, dan air tawar bercampur menjadi satu bau yang sangat khas. Bau tentang tempat-tempat yang terlupakan. Tentang perjalanan yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Percikan air dari dayung sesekali mengenai lengan perempuan muda. Ia tidak membersihkannya. Air itu dingin dan segar, membekas sebentar lalu mengering dengan sendirinya. Aliran air semakin sempit. Pohon-pohon semakin rapat. Dahan-dahan di atas hampir menutup seluruh langit sehingga suasana menjadi redup seperti senja, padahal masih siang. Di tempat-tempat tertentu, akar pohon besar menjuntai ke air, membentuk lengkungan-lengkungan alami yang harus dilewati perahu dengan hati-hati. Laki-laki tua itu membungkukkan badannya. Perempuan muda juga ikut membungkuk. Mereka melewati satu lengkungan akar, lalu lengkungan lainnya. Di balik lengkungan terakhir, aliran air melebar lagi. Bukan danau, tapi sebuah laguna kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di tengah laguna, teratai-teratai besar mengapung dengan daun-daun bundar yang lebarnya bisa mencapai 1/2 meter. Beberapa di antaranya sedang mekar. Bunga-bunga ungu pucat dengan putih kuning berdiri tegak, tidak bergoyang meskipun angin bertiup. Di sini perahu berhenti. Laki-laki tua itu meletakkan dayung di pangkuannya. Ia menghela napas panjang. Perempuan muda membuka matanya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada jalan keluar dari laguna ini selain kembali ke aliran sempit tadi. Tapi mereka tidak akan kembali. Setidaknya tidak sekarang. Sekarang mereka hanya akan diam. Membiarkan perahu berputar sangat lambat di atas air yang tenang. Di kejauhan, dari balik pepohonan, terdengar suara burung tekukur. Suara itu datang dan pergi. Datang dan pergi. Seperti napas. Seperti gelombang kecil yang tidak pernah benar-benar tenang. Perjalanan ini masih panjang. Namun untuk saat ini, di laguna yang tersembunyi ini, waktu terasa berhenti. Atau tidak berhenti, hanya berjalan sangat lambat. Selambat tetesan air dari daun teratai yang jatuh ke permukaan laguna, menciptakan lingkaran-lingkaran konsentris yang melebar, lalu lenyap bersama keheningan.